wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 biologi ingin membuat video podcast tentang limbah masyarakat. Nah, sebelum kita membuat video podcast, kita mau perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Joh Mutia. Perkenalkan, nama saya Rizna Eka Milani. Saya Dewa. Saya Fatih Rahman. Saya Muhammad Rafi Zaidan. A few moments later. Nah, di sini kita punya dua narasumber nih. Kita bakal tanya-tanya tentang limbah masyarakat. Nah, di sini saya sebagai host. Perkenalkan, nama saya Joh Mutia dan ini adalah partner saya. Saya Fatih Rahman. Nah, di sini sebelum kita mulai, kita bakal tanya kenalan dulu nih sama dua narasumber kita. Siapa sih namanya? Perkenalkan, nama saya Rizna. Nama saya Dewa. Oke, langsung aja kita tanya-tanya nih tentang limbah masyarakat sama dua narasumber kita. Nah, menurut kalian nih, kan minyak itu termasuk limbah masyarakat juga kan? Dia juga termasuk limbah rumah tangga. Banyak banget ibu-ibu suka buang minyak itu sembarangan tanpa kayak mikir dampak kayak gitu. Nah, cara solusi ampuh biar kita buang minyak itu gampang gimana sih? Buat nanganin limbah minyak jelantah ya. Di sini sih kalau menurut saya pribadi ada 3 cara. Yang pertama, memanfaatkan kembali minyak goreng. Jadi kita tampung lagi di wadah minyaknya, terus tunggu benar-benar dingin. Setelah itu disaring lagi pakai kain supaya bersih. Itu disaringnya berkali-kali. Nanti kalau misalnya udah bersih bisa digunakan kembali sebanyak 1 atau 2 kali. Terus yang kedua bisa juga dengan cara dibekukan. Jadi kalau sudah beku bisa dibuang, ataupun bisa juga menggunakan wadah yang tertutup. Jadi minyaknya tunggu biarkan dingin lalu dimasukkan ke wadah tertutup yang tidak bisa didaur ulang. Setelah itu bisa dibuang. Iya. Nah, di sini kita bakal langsung intinya aja nih, kita bakal tanya sama dua narasumber kita. Nah, apa sih solusi gimana cara kita biar buang minyak? Tau kan minyak kayak minyak udah nggak kepake gitu. Itu buangnya gimana sih? Banyak banget yang kayak ibu-ibu selalu buang minyak tuh sembarangan. Caranya ada lumayan banyak. Bisa. Jadi yang pertama itu caranya bisa dengan cara disaring. Jadi minyaknya kalau misalnya sudah benar-benar bersih, kita saring menggunakan kain. Itu kita saringnya berkali-kali biar dia benar-benar bersih. Terus bisa kita gunakan lagi. Gunakannya sekitar 1 atau 2 kali. Terus setelah itu juga bisa dibekukan. Jadi minyaknya kalau sudah dingin ditaruh freezer. Nanti kalau sudah beku bisa dibuang. Bisa juga menggunakan wadah tertutup. Jadi minyaknya dimasukkan ke wadah yang tertutup dan tidak bisa didaur ulang. Setelah itu bisa dibuang. Atau bisa juga disiram ke tanaman. Tapi kalau yang siram ke tanaman tidak dianjurkan menggunakan minyak bekas makanan kayak daging-daging, karena takutnya menimbulkan datangnya mengundang hewan yang tidak diinginkan kayak seperti tikus gitu, karena kan baunya nyengat ya. Jadi pakai minyak yang digunakan untuk makanan digoreng. 6 hours later. Apa aja sih limbah rumah tangga itu? Limbah rumah tangga ada 3. Yang pertama itu limbah organik, yang kedua limbah anorganik, dan yang ketiga ada limbah air. Untuk contoh dari limbah organik ini itu dari sisa makanan, sayuran atau buah-buahan, dan yang anorganik itu dari plastik, styrofoam atau kaca. Yang ketiga ada air. Air ini seperti habis cuci baju, air deterjen atau air cuci piring. Nah, ini kan ada limbah anorganik yang susah banget buat urai. Nah, itu gimana sih solusinya biar dia ada manfaatnya gitu loh? Kalau misalnya itu kan kita bisa mengurangi sampahnya, sampah anorganik contohnya kayak misalnya plastik. Itu bisa kita ganti menggunakan seperti paper bag atau tote bag. Jadi kalau belanja tuh biar nggak banyak plastiknya ya. Jadi kalau belanja bawanya tote bag, paper bag atau pokoknya yang dari kain gitu. Terus juga kalau misalnya udah ini contohnya kayak misalnya plastik botol bekas itu bisa dimanfaatin, bisa dijadiin tempat pensil ataupun pot tanaman itu. Terus juga kalau menggunakan styrofoam bisa kita ganti pakai tempat makan pribadi. Nih, tadi kan kita udah ngebahas tentang dampak negatifnya.
Ada nggak sih dampak positifnya limbah ini? Ada untuk dari contohnya ini dari makanan nasi. Makanan nasi ini dampak positifnya bisa dijadikan makanan untuk hewan seperti ayam dan burung, dan bisa dijadikan pupuk. Dan dari limbah plastik juga bisa, limbah plastik atau botol bisa dijadikan pot bunga. Dampak dari limbah rumah tangga ini bagi makhluk hidup kayak tumbuhan, hewan, sama manusia juga. Dampaknya dampak buruk sih, maksudnya bisa merusak lingkungan, juga bisa menimbulkan bau yang tidak sedap, bisa menyebabkan penyakit mau itu ke manusia ataupun hewan, karena kan banyak hewan liar juga. Jadi kalau misalnya mereka bisa juga kena dampaknya gitu, karena lingkungannya tercemar. Nah, dari dua narasumber kita nih, apa sih kesimpulan yang kita dapat dari limbah masyarakat ini? Buat kesimpulannya, jangan, kalau misalnya ada sampah rumah tangga dibuangnya jangan sembarangan, karena bisa merugikan lingkungan sekitar maupun diri sendiri. Buangnya jauh-jauh. Karena ada tadi contohnya diterapkan, dilakukan. Dan semoga wawancara kita juga dapat menambah pengetahuan juga, dan juga sebagai pembelajaran buat kita agar bisa paham juga, kitanya juga di sini belajar biar paham juga tentang cara mengolah limbah rumah tangga. Oke, makasih banget informasi yang kita dapat hari ini, cukup banyak tentang limbah masyarakat ini. Dan makasih juga buat narasumber kita yang udah jauh-jauh datang buat diwawancarai. Oke, sama-sama. Ya, ya. Dadah.